Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan uji aktivitas antibakteri ekstraktor purifikasi daun mangga aromanis Mangifera indica L dan identifikasi flavonoid dengan KLT. Dengan kelompok yang beranggotakan Ellen Fikiranara Anugrani Priyati, Elsa Putri Puspitasari, Elva Laila Anggraini, Elvira Dela Syahnika Nugraha. Checklist review KLT. 1A. Maksud penelitian bisa disimpulkan dengan melihat judul Uji aktivitas antibakteri ekstraktor purifikasi daun mangga aromanis Mangifera indica L dan identifikasi flavonoid dengan KLT. Antibacterial activity of aromanis mango leaves Mangifera indica L purifies extract and identification of flavonoid by TLC. 1B. Rangkuman penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan terdapat dalam abstrak. Daun mangga aromanis Mangifera indica L telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur. E. coli dan S. aureus merupakan jenis bakteri patogen opportunistik yang dapat menyebabkan penyakit infeksi di saluran cerna dan kulit. Purifikasi ekstrak dilakukan untuk menghilangkan adanya set balance yang tidak dapat menghasilkan efek terapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstraktor purifikasi daun mangga aromanis ETDMA terhadap E. coli dan S. aureus serta kandungan senyawa flavonoid dengan KLT. Serbuk daun mangga aromanis diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% dengan metode maserasi. Dilanjutkan purifikasi ekstrak menggunakan pelarut air panas etil asetat dengan metode ekstrak cair. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar terhadap kedua bakteri uji dengan seri konsentrasi yang sama yaitu 6,25, 12,5, 25, 50, 75, dan 100%. Untuk kromatografi lapis tipis atau KLT untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid, fase diam silika gel 60F254, fase gerak N-heksan etil asetat 1:3. Hasil penelitian ETDMA memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi terkecil yaitu 6,25 baik terhadap bakteri E. coli dan S. aureus. ETDMA memiliki kandungan senyawa flavonoid dengan nilai RF 0,81. 2A. Terdapat latar belakang penelitian dan dijelaskan secara rasional. Tanaman mangga aromanis memiliki kandungan senyawa fenol. Selain itu terdapat senyawa alkaloid, tanin, terpenoid, anthraquinone, asam amino, flavonoid, saponin, kardiak glikosida, dan resin serta klorofil. Beberapa senyawa tersebut yang terkandung di dalam senyawa mangga aromanis memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri Methicillin resistant Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, dan Candida albicans. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa daun muda dari mangga aromanis terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. militans. Namun, pada penelitian ini akan menggunakan daun tua dari mangga aromanis. Daun tua Kersen memiliki aktivitas antibakteri lebih besar terhadap bakteri E. coli dan S. aureus dikarenakan kandungan flavonoid lebih tinggi dibandingkan daun mudanya. Selain dikarenakan kandungan flavonoid lebih tinggi, daun tua tersedianya cukup melimpah. Suatu tanaman dapat menghasilkan suatu komponen senyawa yang memiliki efek terapi dan tidak. Senyawa yang tidak memiliki efek terapi berupa zat balance seperti karbonhidrat, lemak, protein, resin, dan klorofil. Dengan melakukan purifikasi ekstrak akan menyadari komponen senyawa yang memiliki efek terapi saja dan meminimalkan zat balance ikut tersaring. Daun mangga aromanis memiliki zat balance seperti resin dan klorofil sehingga perlu dilakukan purifikasi ekstrak. 2B. Objek penelitian jelas dan terdapat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif.
baik hasil uji aktivitas antibakteri dan uji ALT. Hasil uji aktivitas antibakteri berupa ada tidaknya zona hambat yang terbentuk di sekeliling paper disc. Zona hambat yang diukur DDH dengan skala sorong. Hasil uji pendahuluan adanya senyawa flavonoid dengan variasi Mg/HCl akan terbentuk warna merah. Hasil uji KLT dengan penampakan bercak uap amonia akan terbentuk warna kuning intensif yang nampak pada sinar tampak pada UV 254 nm. Terbentuknya bercak gelap dan UV 300 nm terbentuk warna kuning gelap, hijau atau biru berfluorensi. 3A. Terdapat maksud dan tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana cara uji kualitatif dan kuantitatif aktivitas ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis dengan menggunakan metode KLT. 2. Untuk mengetahui identifikasi flavonoid ekstrak daun mangga arum manis. 3. Untuk mengetahui hasil uji aktivitas antibakteri ETDMA. Kriteria dari objek penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun mangga arum manis yang telah disortasi basah dan telah dikeringkan, kemudian dibuat serbuk, dan untuk pembuatan ekstrak etanol dilakukan dengan metode maserasi. Intervensi untuk tiap kelompok perlakuan detail dari replikasi dan pengaturan dari replikasi. A. Uji aktivitas antibakteri ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis. Pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar dimulai dengan penyiapan media nutrien board untuk suspensi bakteri dan nutrien agar untuk media uji. Paper disc diletakkan di atas permukaan media Na yang telah mengandung suspensi bakteri secara aseptik, kemudian diteteskan larutan sebanyak 10 mikroliter. Konsentrasi larutan yang digunakan adalah 6,25, 12,5, 25, 50, dan 100%. B. Uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Uji pendahuluan kandungan senyawa kimia dilakukan sebelum uji KLT dengan pereaksi spesifik. Uji flavonoid menggunakan pereaksi Mg/HCl. Uji KLT untuk senyawa flavonoid menggunakan fase diam lempeng silica gel 60 Fahrenheit 254 dan fase gerak terdiri dari campuran N-heksan etilasetat. Standar pembanding yang digunakan adalah quercetin. Penampakan bercak yang digunakan adalah uap amonia. Pengamatan dilakukan pada sinar tapak sinar UV 254 dan UV 365. Hasil dari penelitian tersebut adalah ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif E. coli dan gram positif S. aureus, serta hasil untuk uji KLT terdeteksi adanya senyawa flavonoid. Variabel penelitian. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan dua pelarut, yaitu air panas dan etilasetat dalam proses purifikasi ekstrak agar diperoleh kadar flavonoid yang lebih tinggi dan murni. Senyawa flavonoid berperan banyak terhadap aktivitas farmakologi, salah satunya antibakteri.